Sebelum nonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. menjelang siang, salam sejahtera. Hari ini podcast Gerbang Lensa Dinsos PMB Provinsi Bangka Belitung menghadirkan tamu-tamu yang spesial. Ada Ibu Eti, terapis bicara yang sehari-hari berkarir di Panti Sosial Bindas Rumpun, dan ada Pak Muhadi Wahyudin. Nah, Pak Wahyudin ini anaknya satu klien speech delay ya Pak, yang mengalami keterlambatan bicara, dan host kita satu lagi Mbak Eka. Jadi secara harfiah komunikasi itu memang suatu hal yang wajib dalam berinteraksi, bukan begitu ya? Karena komunikasi ini yang bakal menentukan kedepannya kita kayak gimana gitu. Nah, dalam beberapa kasus keterlambatan bicara ini bisa disebabkan beberapa hal. Ada yang neurologis dan fungsional dan non fungsional gitu. Nanti kita akan bicara dengan Mbak Eti tentang penjelasan teknisnya kayak gimana sih, apa sih sebenarnya yang bisa diklasifikasi sebagai keterlambatan bicara pada anak, penyebabnya apa aja Mbak Eti? Gangguan bicara itu banyak sebabnya. Itu biasanya yang terjadi itu karena gangguan pendengaran atau yang bisa disebut dengan tuli ya, tuli. Nah, kemudian bisa terjadi karena faktor lingkungan, salah pola asuh, atau bisa juga karena terjadi secara gangguan organik, misalnya anak yang divonis lumpuh atau CP, cerebral palsy. Nah, itu bisa karena faktor autism yang sekarang banyak terjadi, anak-anak yang yang banyak mengalami keterlambatan bicara itu, atau misalnya anak yang divonis dengan kasus ADHD atau hiperaktif. Nah, itu. Jadi memang untuk melakukan diagnosa dan hipoaktif biasanya ya. Dan kenapa? Hipoaktif itu ya. Hiperaktif sama hipoaktif ya, hipo dan hiper gitu. Kalau hiper itu biasanya nggak bisa diem gitu kan. Nah, itu ada hiper yang dianggap normal, ada hiper yang tidak normal. Kalau hiper yang dianggap normal itu kalau kita kasih tahu gitu kan, dia masih mau melaksanakan gitu. Tapi kalau yang tidak normal itu hiperaktifnya emang nggak bisa dibilangin gitu kan, udah kemana-mana. Apalagi seperti kalau hipoaktif itu sama sekali nggak ada aktivitas yang berlebihan gitu, dia terlalu hipo memang, jadi diem, kalem, adem gitu. Jadi Mbak Eti gini, misalnya ada anak 2 tahun tapi kosakatanya kurang dari 50 kata, itu bisa diklasifikasi sebagai ini ya, sebagai termasuk di speech delay gitu ya. Kalau saya tidak menilai dari itunya. Kalau saya itu menilainya dari usia. Misalnya anak umur 1 tahun itu sudah bisa menguasai 1 kata. Mama, papa, mam, num, kakek, nenek. Nah, kemudian 2 tahun harus sudah bisa menguasai 2 kata. Mama, mam, papa, ola. Misalnya papa mau bola gitu kan, papa ola. Nah, kemudian Jadi struktur gitu ya. Kemudian nanti 3 tahun itu dia harus sudah bisa menguasai 3 kata. Papa mau mam, aku mau bola. Nah, kemudian 4 tahun sudah bisa 4 kata, sampai nanti usia 5 tahun dia harus sudah bisa komunikasi 2 arah. Jadi kalau kita tanya dia sudah bisa menjawab seperti itu. Kalau sekiranya anak umur 3 tahun tapi kemampuannya masih 1 kata, mam, num, papa, mama, berarti kemampuan bicaranya mundur 2 tahun ke belakang. Nah, jadi dia punya waktu 2 tahun ke depan untuk mengejar ketinggalannya itu. Nah, jadi di sini memang waktu sangat menentukan. Jadi kalau misalnya anak umur 3 tahun tidak kita periksakan gitu kan, sampai nanti usia 5 tahun ternyata tidak ada perubahan. Nah, itu termasuk yang agak susah nanti kita ya, ini menarik ya, karena pada saat umur 3 tahun cuma bisa 1 kata, itu kan artinya kita harus ngejar 2 tahun ke belakang. Nah, itu untuk ngejar itu kayak gimana Mbak Eti? Nah, itu dia, makanya deteksi dini itu diperlukan gitu kan. Jadi kalau sekiranya ada orang tua punya anak umur 2 tahun masih belum keluar kata-kata, itu harus segera diperiksakan. Misalnya ke dokter spesialis anak gitu ya. Nanti dokter anak itu ya akan merujuk ke ini ada terlambat bicara, jadi harus dibawa ke terapi bicara gitu kan. Nah, jadi kita pun nanti dapat rujukan anak umur 2 tahun itu akan lebih lega gitu kan, karena punya waktu banyak untuk mengejar ketinggalan. Kita di sini targetnya sampai umur 5 tahun karena
kita berpikir bahwa masa tumbuh kembang itu kan sampai usia 5 tahun. Iya. Jadi kalau sekiranya ada yang salah pada saat masa tumbuh kembang ini masih gampang diperbaiki. Tapi kalau sekiranya anak dengan keterampilan bicara kita bawa umur 5 tahun atau misalnya 4 tahun gitu, nah itu mau kita rubah lagi sudah susah. Iya. Karena istilahnya sudah di otaknya itu mereka sudah terbiasa salah gitu. Jadi butuh waktu untuk merubahnya gitu. Tapi kalau misalnya umur 2 tahun sudah deteksi ada gangguan bicara, ada terlambat bicara, nah itu akan lebih mudah untuk kita recovery gitu. Iya. Seperti itu. Dan itu nggak selalu dimulai dari umur kedua ya, itu artinya kepekaan orang tua Iya, untuk betul. menilai kondisi anak ya. Iya. Karena kasus saya yang saya tangani juga itu kadang-kadang ada orang tua yang mungkin terlalu takut gitu ya, gitu kan. Baru umur 1,5 tahun sudah dibawa gitu, Bu tolong dong terapi anak saya nih, dia belum bisa. Ada yang terlalu takut gitu Ya, cuma saya bilang coba deh ibu tunggu dia sampai umur 2 tahun. Iya. Kalau sekiranya nanti umur 2 tahun masih stuck nih, belum ada perubahan apa-apa, boleh silakan ini ke saya, karena di situ biasanya itu yang terjadi itu cuma kurang stimulasi aja. Misalnya Oke. anak tuh terlalu didiemin gitu, nggak Iya. dikasih stimulasi apa-apa gitu kan, atau mungkin kondisi anak ini terlalu dilayani gitu kan, tidak dilatih untuk eksplorasinya tidak dikembangkan. Nah itu, jadi nanti kalau misalnya 2 tahun tidak ada perubahan, silakan ibu datang ke saya. Iya. Nah itu. Gini Mbak Eti, kalau sekarang kan speech delay ini apabila tidak ada stimulus dia bisa jadi ini ya, Iya. ya bisa kejadian kan, Iya. kalau kan kebanyakan dari stimulus. Iya. Dewasa ini kan semua anak-anak yang ada hampir seluruh kita ini ya, dalam masyarakat kita itu selalu ditemani dengan gadget Iya, gitu ya. iya. Iya. Nah dengan gadget itu kan artinya stimulus itu kan ada, Iya. kosakatanya ada gitu. Nah, dengan kasus-kasus kayak gitu, dengan tes kayak gitu, ada nggak yang terkendala dengan speech delay-nya? Kalau Jadi di luar ini ya, di Iya. luar autisnya ya. Iya. Malah dia itu juga bisa bikin autis. Iya, bisa. Nah, tapi dengan stimulus yang dari luar, yang dari gadget, itu semakin lama makin sedikit nggak sih pasiennya? Itu justru malah kasus yang datang ke saya itu rata-rata memang efek dari gadget, efek dari itu, karena memang Efek jeleknya gadget iya, ya. efek jelek dari gadget, karena mereka ini kan komunikasi satu arah ya kalau dengan gadget. Iya, iya. Beda kayak kita dulu zaman kita masih kecil gitu kan, kita main sama kawan-kawan sebaya, Pasti ada ngobrol interaksi gitu, ya. ada interaksi gitu Betul. kan. Nah sekarang ini cuma pakai alat doang gitu kan, Iya. dia pakai alat, jadi mereka tuh cuman komunikasi satu arah gitu. Nah itu biasanya rata-rata tuh mereka ya itu datang itu dengan keterlambatan, Bu sering dikasih gadget ya, iya. Jadi memang orang tua itu kalau misalnya anak udah diem dikasih handphone udah aman. Iya. Padahal sebenarnya justru malah buat kita ini sesuatu yang mundur gitu kan, Betul. yang bisa membuat anak tuh semakin bertambah mundur kemampuan bicaranya. Iya. Kalau Pak Mahyudin itu gimana Pak? Cerita adik bisa sampai ikut terapi bicara? Iya, dia cerita awalnya Pak Denny di tahun dia kelahirannya kebetulan lahir di Mei 2018. Nah, dengan kondisi saat itu ibunya sakit, jadi anak saya itu lahirnya prematur gitu. 7 bulan lebih usianya kandungannya dan 8 bulan nggak sampai gitu. Nah, jadi di umur setahun 8 bulan kebetulan ibunya meninggal. Jadi kami saat itu repot oleh ibunya karena sakit itu, jadi fokusnya ngurus ibunya gitu. Nah, di saat itu anak saya itu sudah mulai bisa. Saat kami panggil misalnya ayah, dia sudah ada kata yang dikeluarkan dia, misalnya kata ayah, ayo nak, apa nak, ayah, dia bilang gini, gitu. Nah, karena kami fokus ke ibunya, itu kembalinya ke ini tadi, mungkin banyak faktor, memang ada kesalahan juga sih, kita tidak menutup kemungkinan ya dari selaku kami sebagai orang tua. Iya. Sampai sekarang udah Jadi saya dapat informasi bahwa Mbak Eti ini ada membuka bisa untuk latihan terapi bicara itu. Akhirnya saya mendaftarkan diri kepada Mbak Eti, sehingga saya sampai saat ini anak saya ikut latihan sama Mbak Eti gitu. Nah, kebetulan udah berapa bulan ini ya memang sih kita butuh waktu sih untuk anak itu, untuk melatihnya ya, tidak harus sabar, harus penuh kesabaran, tetapi alhamdulillah sudah banyak kemajuan gitu Pak. ya, Gitu. udah bisa ngomong gitu ya Pak? Kalau dia kadang sekilas tuh bisa, kayak kemarin dia habis begitu mandi mau ngajak jalan, yuk ya, kayak gitu. Cuman kadang-kadang dia tuh yang pembicaraan itu spontan gitu Pak. Kadang sakit, terus kadangnya dia bilang kalau udah sakit
misalnya enggak, itu kadang ada bermunculan tapi belum bagus. Tapi intinya kalau untuk saat ini alhamdulillah anak saya itu semakin banyak maju, punya kemajuan ya. Artinya komunikasi itu dibangun dari dia dulu gitu Pak ya? Iya. Dari yang dialamin dulu gitu. Iya. Jadi misalnya dari bapaknya gitu manggil, Dek jalan yuk kayak gitu. Oh, dia langsung ini ngambil sepatu ya. Sering saya kebetulan saya sering diajari Mbak itu ya kalau gitu. Kalau dia tuh harus kita suruh ini berinteraksi ya, ya sehingga dia bisa ini mengerti apa yang kita suruh gitu. Nah, jadi begitu dia habis mandi, udah pakai baju, udah rapi, dia ngajak jalan. Ambil sepatunya di mana? Dia sudah langsung ngambil sendiri. Coba pakai sepatunya, biarpun dia belum maksimal, tapi intinya dia sudah mau untuk bergerak. Terus misalnya kita, ayo udah makan, ini esnya bungkusnya dibuang kotak sampah. Dia sudah bisa untuk membuang kotak sampah. Apalagi kalau kita ajak mandi segala macam, dia sudah bisa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi komunikasinya udah mulai jalan. Udah jalan, tapi dia masih spontan. Iya. Baik, silakan. Nah, tadi Pak Wahyudin cerita nih Kak Eti, mungkin nanya ke Kak Eti ya, bahwa Bu Eti katanya, Mbak Eti, Kak Eti aku panggilnya. Kak Eti ini mengajari juga orang tua gimana sih di rumah untuk interaksi atau menstimulus anaknya gitu ya Kak. Emang ada juga ya Kak, selain maksudnya pemberian atau treatment tindakan dari terapis, tapi juga terapis memberikan modal kepada orang tua agar di rumah dilatih juga secara mandiri di rumah oleh orang tua. Apakah seperti itu Kak Eti? Iya, jadi memang harus ada sinergitas antara terapis sama orang tua. Jadi terapis tidak bisa melepaskan maksudnya orang tua tidak bisa melepaskan ke terapis saja nih, tolong bikin anak saya pintar bicara gitu. Nah, jadi kami butuh kerjasama di sini karena kan kita terapi itu hanya 1 minggu sekali ya Pak ya. Udah gitu durasi kan hanya 1 jam. Sementara anak itu kan di rumah kan 24 jam sama orang tuanya gitu kan. Jadi program ini yang kami berikan di kelas gitu harus nanti diimplementasikan di kegiatan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita terapi ini sama saya ditegas-tegas di rumah di mana-mana itu nggak akan matching, nggak akan masuk gitu. Masih tegas-tegas, pokoknya A, B, kamu harus begini harus begitu, diperkenalkan pola iya, tidak, boleh, jangan. Nah di rumah tidak gitu, sama anak tuh semua diberikan gitu kan. Nah itu juga ya salah satu hal yang menghambat keberhasilan gitu. Jadi memang harus ada sinergitas antara orang tua sama terapis gitu. Jadi apa yang kita lakukan di rumah, orang tua pun harus melakukannya di. Oke, ini menarik nih Mbak Eti. Pada saat kita ada beberapa kalimat yang paling sering diucapkan orang tua ke anak, ya boleh, tidak, jangan gitu ya. Itu kan membentuk perilaku alam di bawah sadarnya gitu ya. Bahwa 4 kata itu memang yang benar-benar tidak boleh tidak untuk tidak didengarkan gitu kan ya. Jadi anak-anak jauh lebih peka untuk kata-kata kayak gitu. Sementara pola komunikasi yang dibangun kan mestinya tidak begitu gitu ya. Jadi yang duluan kita edukasi ini orang tuanya itu ya. Iya, orang tuanya. Jadi kasusnya nih ke Pak ke anaknya Pak Mahyudin Bayo. Jadi kan Pak Mahyudin kan termasuk si anak nih, maaf ya Pak saya sebutkan namanya ya, Rafli ini termasuk di talking lah di keluarga. Jadi apapun keperluan dia itu selalu dilayani oleh keluarganya gitu. Dari masalah makan, jadi anak tuh nggak perlu minta makan, tapi udah tahu orang tua udah gitu, si orang tua udah tahu nih waktunya makan, oh ya udah dikasih gitu kan. Terus istilahnya mau apa-apa pun semua serba dibantu gitu. Jadi kemampuan eksplorasi si anak ini tidak berkembang akhirnya karena tidak berkembang gitu. Jadi apa-apa tuh semua serba dilayani, dia tidak ada punya tanggung jawab untuk bicara. Baru bilang oh adik mau makan ya sudah dikasih. Baru bilang oh adik nak minum ya sudah dikasih gitu. Jadi si anak tidak punya kemampuan untuk bicara, akhirnya pola ini udah nyaman di dia gitu kan. Kita coba terapi, kita rubah polanya dia. Nah, itu terjadi kontra gitu kan. Dari si anak terjadi perlawanan, akhirnya mungkin nangis atau nangis atau misalnya dia tidak terima gitu. Nah, di saat di sini itu kan sesuatu yang tidak pernah terjadi di rumah. Akhirnya kan kita harus edukasi ke keluarga. Nanti kondisinya seperti ini sih, keluarga ada yang nggak nerima. Kok anak saya di terapi justru malah nangis gitu kan. Padahal sebenarnya disitulah kita menerapkan pola iya, tidak, boleh, jangan. Kalau kata kita enggak, ya sudah tidak. Misalnya dia masuk kelas nangis gitu kan, itu kalau belum selesai waktunya nggak akan kita keluarin. Orang tua mau nuntut apapun nggak akan kita keluarin. Jadi sebelumnya kita udah ambil Pak Bu, kalau misalnya nanti anak ini nangis tolong dilepas ya, tolong dilepaskan gitu kan. Jangan tok Bu, ini kali mau minta minum, tok Bu, oh ini kali butuh ini gitu kan. Jadi orang tua udah panik gitu ngeliat anaknya nangis. Sementara si anak tuh memang di kelas nggak kita apa-apain. Jadi cuma ngerubah pola, kalau kamu belum selesai belajar kita nggak akan keluar. Kamu mau nangis ya silakan gitu kan. Kalau misalnya jadi nanti anak yang punya
pola pikirnya bagus gitu ya, yang punya kemampuan berpikirnya bagus, nangis nggak mempan, nanti dia lempar-lempar barang, berharap minta dibukakan pintu untuk keluar gitu. Lempar-lempar barang nggak mempan gitu, akhirnya dia pipis, dia buka celana gitu, padahal dia pakai pampers gitu. Nah itu, atau misalnya nanti apalagi nggak mempan gitu, kok dia selalu bikin akal, selalu berakal gimana caranya biar supaya saya nggak keluar, saya nggak belajar gitu kan. Tapi kalau sekiranya nanti akal dia sudah hilang, sudah habis, percuma lah mau Bu Eti. Nggak berhasil ya. Udah nangis nggak dikeluarin, terus apapun nggak berhasil gitu ya udah. Nah ya di situ mereka bisa tertib, ya udah deh terserah Bu Eti deh mau diapain lah gitu kan. Kita masukkan kita belajari dari situ. Jadi nanti kita masukkan program sebanyak-banyaknya di saat anak udah tertib nih ya, udah tertib belajar, kita masukkan program sebanyak-banyaknya, nanti di otak penuh, di mulut bocor. Jadi nggak bisa diprediksi anak saya sampai kapan bisa bicara, tergantung dari nanti penerimaan si anak itu gitu. Jadi biasanya sih itu awal-awal yang biasanya agak banyak dramanya lah, penuh drama di situ. Di awal-awal terutama ya. orang tua yang bisa nggak terima anaknya tuh, kok anakku diginiin, kok anakku begini gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya maaf ya Bang Denny, kalau untuk terapi anaknya aku menjembatna. Tapi emaknya bapaknya yang butuh itu gitu, yang butuh luar biasa ya betul. Ya, jadi kayak itu ini 10 menit pertama nih udah menarik ya. Iya, sangat-sangat menarik ya. Jadi begini Mbak Eti, kalau dari yang saya dengarin tadi kan anak-anak itu melakukan segala cara untuk dapat keluar pada saat di transit awal gitu ya. Nah, tadi juga ada yang namanya akal dan insting gitu. Saya sebenarnya akal dan insting gitu. Kalau akal dia pengen ketemu orang tuanya, pada saat dia nangis dia bisa melempar. Atau kasus yang paling parah kan dia pipis walaupun dia pakai pampers gitu ya. Nah memang secara akal memang itulah yang harus dikerjakan dia gitu kan. Nah tapi kalau instingnya dia itu kayak gimana? Instingnya dia pengen keluar gitu. Karena insting kan jauh lebih wild ya, jauh lebih liar gitu. Ya. Kita ngebedainnya gimana? Terus yang berkaitan lagi dengan instingnya orang tua gitu. Pada saat anak kita dengar anak kita di dalam teriak-teriak, itu kan udah insting lagi, udah nggak akal, udah lost, udah ada. Iya, jadi memang sebelum dilakukan tindakan terapi kita berikan pemahaman ke orang tua Bu. Jadi kita jelaskan Bu, pahitnya nanti begini ya, gitu kan. Jadi sebelum kita lakukan tindakan terapi kita sudah komunikasikan ke orang tua, Bu nanti kondisi seperti ini ya, selama mungkin saya ngambil dasar itu kan dari interview dengan orang tua, kondisi anak nanti di rumah seperti apa gitu, perilaku nanti dia itu gimana gitu. Nah dari dasar itu nanti saya sampaikan ke orang tua. Ini kita akan mulai lagi dalam misalnya kata-kata kita akan mulai di perjuangan kita untuk membentuk anak ini gitu kan. Kalau Jadi Pak Yudin pertama anaknya waktu pertama kali terapi teriak-teriak nggak? Oh iya, luar biasa. Tapi nggak mau masuk ke dalam. Kita tidak munafik lah dengar anak siapapun Nggak tega ya. kayak gitu. Cuman karena saya sebelumnya sudah ngobrol sama Mbak Eti sebelum anak saya datang ke situ sudah dijelasin gini, jadi saya harus kuat gitu. Cuman adanya hal-hal ini kita alhamdulillah ya, walaupun gimana anak saya kayak gitu saya tetap bersyukur. Akhirnya saya bisa menjadi sabar kan, bisa semangat kayak gitu. Alhamdulillah sekarang ya. Sabar itu memang komoditi yang mahal ya. Iya. Komoditi yang mahal. Saya bisa sabar dengan anak orang, tapi dengan anak saya sendiri saya susah untuk sabar gitu. Dan terjadi juga dengan saya. Harus menelan mentah ya kayak gini, harus sabar. Karena kliennya itu ya. Oh ya Kak, mungkin tanya ya Kak Bang Den. Kalau untuk kasusnya Pak Wahyudin ini, Kak Eti, berarti faktor penyebab speech delay pada anaknya Pak Wahyudin itu karena faktor kurang stimulus berarti ya? Iya, salah pola asuh. Kalau saya lihat sih salah pola asuh. Jadi si anak ini tidak diberikan kesempatan untuk eksplorasi, mengembangkan kemampuan di saat-saat masa tumbuh kembangnya dia, karena itu tadi, karena memang status si anak itu ya saya bilang tadi sebagai little king ya, raja kecil. Jadi memang dari papanya pun sebagai anak pertama, anak laki-laki pula. Nah dari kakek neneknya itu cucu pertama laki-laki pula. Tambah lagi kan dari kecil dia ditinggal ibunya ya. Jadi emang terlalu overprotect gitu di keluarga ini, overprotect sekali gitu. Jadi sampai kebentuk si anak ini, yaitu tadi saya nggak perlu ngomong, saya nggak perlu ngapa-ngapain, apa yang sudah mau saya dapat. Nah ngerubah pola mindset yang seperti itu gitu. Jadi yang memang yang perlu diperhatikan ke keluarga dulu gitu. Kalau ke anak ya itu tadi saya bilang nggak ada masalah, tapi keluarga ini. Iya, berarti gitu. tidak ada masalah dengan speech organnya ya? Maksudnya beda sama tidak ada. Jadi secara organik dia tuh tidak ada masalah, normal, hanya secara fungsional. Secara fungsional tidak
tidak bagus Tidak, gitu. functioning Ya itu ya. tadi saya bilang dia tidak ada masalah di organ bicaranya, tapi Yes. karena di pola seperti itu, buat apa saya ngomong, saya nggak perlu ngomong, apa yang sudah saya dapat apa yang saya mau udah saya dapat. Nah seperti itu. Jadi cuman ya udah Yes. gitu. Waktu ini mungkin boleh dibetulkan kalau salah ya Kak Eti. Dulu waktu saya kuliah kebetulan ada mata kuliah namanya communication difficulty, kesulitan Yeah. komunikasi. Salah satunya itu dibahas tumbuh kembang anak, umur segini harus segini punya berapa kata kayak gitu-gitu ya. Terus juga salah satunya dikatakan bahwa sebagai orang tua sedini mungkin ketika mereka kecil kita harus punya kayak tadi Kak Eti bilang pola asuh, maksudnya kayak contohnya joint attention. Kita harus ngajarin anak itu kucing sambil tunjuk atau Yeah. apa gitu. Jadi Yeah. mereka biar tahu verbalnya gimana, kucing tuh bentuknya emang seperti itu. Jadi mereka dan juga dibacain buku dongeng katanya kayak gitu baru kuliah saya, betul nggak? Maksudnya karena Yeah. itu kan menambah kosakata mereka secara literasi juga kan Yeah. gitu. Akhirnya mereka terangsang juga untuk bicara mengikuti orang tuanya atau yang mengasuh. Itu kan secara pemahamannya memang seperti itu, tapi ada juga yang secara prakteknya nih. Jadi yang tadi kayak Pak Mahyudin kan anaknya naik-naik ini dikit aja, jangan nanti jatuh. Kalau di kami justru malah kita biarkan. Jadi gini, gimana anak tahu kalau bisa jatuh itu rasanya sakit kalau dia nggak pernah jatuh? Yes. Gimana lilin itu rasanya panas kalau dia nggak pernah pegang? Gitu. Berarti kalau biarin misalnya- aja. Ini ya learning by doing. Iya, kalau saya kalau pas lagi latihan begitu gitu, justru malah saya coba dulu nih. Misalnya dia kan itu kan bisa kita ajarkan dia respiration training dengan tiup lilin misalnya gitu kan. Jadi kan itu kan lilin kalau bisa udah mati kan ada cairan-cairannya itu kan kalau diulas kan panas kan. Itu sengaja memang Ya, saya betul. cuil ke dia. Nah, Biar nggak tahu refleksnya? rasa ini ya. Ada nggak refleksnya? Kalau ternyata dia refleks, oh berarti normal sensoriknya. Tapi kalau misalnya kita oleskan ternyata dia ada refleks, nah itu PR lagi buat saya, ada masalah sensorik ini di sini. Berarti sebagai Seperti terapis itu. holistik banget ya, harus Iya. memahami juga sensori profilnya Iya, itu dia gitu. Nah itu nanti kalau misalnya anak normal itu kalau misalnya lari itu kan jatuh sakit gitu, nangis gitu. Ini anak udah berdarah-darah tapi nggak nangis, ada lagi masalah sensorik. Nah itu yang jadi PR buat kita. Akhirnya mungkin nanti bisa komunikasikan lagi ke orang tua. Ini loh Bu, program selanjutnya seperti ini gitu. Jadi sebelum dilakukan terapi bicara itu kan ada observasi, Iya. Assessment Iya. mungkin ya. segala Iya. macam gitu. Itu yang menentuin treatmentnya bakal kayak gimana ya. Iya seperti itu Tapi memang. ini yang Mbak Eti, kalau untuk di kesulitan berbicara itu memang nggak ada di anak kecil aja ya, di Iya. usia tua juga di atas 30, 40 dan kalangan orang intelektual juga ada kadang-kadang Bisa. apraksia itu. Misalnya dalam ngomong kosakata tertentu dia salah gitu. Iya. Misalnya dia pengen ngomong meminimalisasi, padahal meminimalisasi gitu kan. Minimalisasi, ya. Nah itu sebenarnya yang salah itu ada bekas dari track recordnya dari kecil dulu, atau memang dari organnya dia, atau memang kita kan nggak mungkin jalan kosakata yang Iya. susah. Atau mungkin exposure-nya kurang terhadap kata Iya. tertentu gitu. Itu gimana? Mbak? Bisa jadi kan ada faktor lingkungan. Sebenarnya gini sih, untuk menyatakan istilahnya masalah itu ada dan tiadanya itu kan harus kita observasi dulu. Ini istilahnya masalah bicara dia ini sebelumnya pernah terjadi atau tidak gitu kan? Atau misalnya pas terjadi setelah, karena begini kondisinya nih. Ini maaf orang yang gagap ya, orang yang gagap. Stuttering tuh ya. Itu karena yang bikin dia parah itu sebenarnya bukan diri dia sendiri, tapi lingkungan. Karena orang gagap itu semakin dia muncul gagapnya, semakin itu menyenangkan buat lingkungan. Iya. Misalnya kalau misalnya kita kagetin orang tuh, terus kan dia langsung berulang-ulang kalau misalnya cicak Latah gitu gitu kan. ya. Itu sebenarnya menyenangkan buat orang, tapi sebenarnya tersiksa buat Buat dia. dia, betul, Karena itu secara betul. fisik, secara psikis, itu dia tuh letih sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya menghadapi klien atau pasien seperti ini, itu saya edukasi lingkungannya dulu gitu kan. Karena memang yang menyembuhkan dia itu bukan dari Dia sendiri. diri dia sendiri, tapi justru lingkungan itu yang berperan gitu. Jadi kalau bisa mau sembuh, kita sembuhin dulu lingkungannya. Karena dia sembuh, saya sudah berusaha Bu untuk ini ya, untuk nahan, untuk ini. Tapi nggak tahu kenapa gitu, tiap kali saya distimulasi teman saya kayak begitu, itu muncul lagi gitu. Jadi paling nggak lingkungan tuh harus kalau misalnya ada kawan kamu yang seperti itu, tolong jangan ditambah gitu. Betul, Jangan jadi betul. sesuatu yang bikin bahagia buat mereka tapi menyiksa buat kita gitu, Iya. buat si pasien. Nah itu yang harus diedukasi juga. Kayak Jadi gitu. kalau untuk gangguan keterlambatan bicara ini memang faktor yang paling gede untuk bisa bicara baik itu memang dari luar ya Pak? Iya, kalau yang untuk yang orang-orang dewasa itu biasa seperti itu. Enggak, Iya. tapi dari anak-anak juga kayak gitu kan? Kalau anak-anak itu kalau misalnya dia udah mulai Nah. ada perbedaan dengan kawan-kawan seininya gitu kan lingkungannya. Nah, itu udah mulai ada perubahan psikis gitu. Ada efek ke psikisnya. Gitu kayak misalnya anak yang tadinya bicara misalnya nggak bisa huruf R gitu kan. Dia mungkin masa-masa dia tumbuh kembang mungkin dia nggak ngeh gitu kan. Itu satu masalah gitu yang harus
perbaiki. Tapi nanti di saat dia udah masuk SD, kok kawan saya ngomong seperti ini, saya kok begini. Nah itu mulai nanti efek psikisnya gitu. Nah itu jadi nanti ada 2 PR yang harus kita lakukan. Makanya deteksi dini itu perlunya di situ. Jangan sampai nanti sesuatu yang lebih berat bisa terjadi gitu. Paling kayak itulah. Ini makin menarik lagi nih. Kalau misalnya keterlambatan gangguan bicara kan secara motorik itu kan biasanya di-handle oleh fisioterapis gitu ya, dan perilaku itu psikolog, sementara kalau untuk pendidikan itu di pedagogik gitu ya, pedagogik. Nah kalau yang ditawarin dari aktivitas Mbak Eti sehari-hari itu udah masuk ke tahapan itu belum? Atau untuk pengenalannya aja gitu? Kalau dibicara nih, kalau saya lihat sih hierarki itu paling atas, Mas. Jadi kalau misalnya kalau kami di kesehatan itu kan ada rehabilitasi medis ya. Rehabilitasi medis itu kan ada okupasi terapi, fisioterapi, terapi bicara, psikolog. Nah jadi ini langsung aja to the point gitu. Kalau misalnya anak mau bisa bicara, itu kemampuan motorik halusnya harus bagus, kemampuan motorik kasarnya harus bagus, edukasinya harus bagus, harus tepat gitu kan. Nah kalau misalnya ini tidak mateng, fondasinya ini nggak kuat, itu otomatis bicaranya pun bermasalah gitu. Jadi kalau misalnya di saat itu yang coba kita benerin gitu. Iya gitu. Karena misalnya fisioterapi itu untuk melatih kemampuan motorik kasarnya. Nah sementara okupasi terapi untuk kemampuan motorik halusnya atau daily livingnya gitu. Psikolognya untuk ke edukasinya gitu kan. Nah terapi bicara ini istilahnya menaungi dari kemampuan tiga-tiga ini gitu. Jadi kalau sekiranya itu yang masalah yang terjadi di kami gitu kan. Dinas sosial punya terapi bicara, sementara ada anak yang kemampuan motoriknya bermasalah. Mau nggak mau kita garap itu dulu, karena nggak mungkin kita lakukan kita ajarin dia bicara kalau sementara itu masih bermasalah gitu. Jadi saya harus mengetahui memang itu gitu kan. Jadi jadi kayak itulah intinya. Tapi di handle semua nggak sama terapis, speech therapist? Mau nggak mau kami handle. Tapi nggak dirujukan gitu ya Kak? Kalau sekiranya memang itu kita bisa rujuk, Bu, ini dia butuh fisioterapi, tolong Ibu arahkan untuk ke fisioterapinya. Tapi kalau sekiranya memang ibunya mungkin, kan kalau di kami itu kan misalnya ada masalah kesulitan biaya gitu atau mungkin kesulitan wantu atau nggak ada yang mengantar, nggak ada kendaraan gitu. Jadi paling nanti saya bisa arahkan, tolong latih ini di rumah ya, latih ini di rumah. Jadi kita kasih PR aja. Jadi intinya aku tahu tentang kemampuan motorik kasar anak gitu, ilmunya fisioterapi, tapi kan istilahnya kita bukan kompetennya gitu, bukan kompetensinya, tapi kita tahu ilmunya. Jadi kita hanya memberikan arahan-arahan aja ke ini. Tapi kalau sekiranya memang dia bisa kita arahkan untuk terapi bicara ke rumah sakit ini atau ke klinik ini gitu, ya itu akan lebih baik lagi seperti itu Mbak Eka. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Kak Eti selama ini menghandle beberapa anak itu kasus paling banyak itu kenapa tuh faktornya Kak Eti? Apakah fungsional atau non fungsional? Atau spesifiknya karena mungkin autism atau cerebral palsy atau hanya sekedar kurang stimulus? Iya. Gitu? Kita dari panti aja ya, kita berkaca di panti gitu ya, dari data di panti itu dari home kita ya. Iya, dari panti kita itu ada yang organik, ada yang fungsional gitu. Ada yang organik karena mungkin itu tadi kasus cerebral palsy misalnya kan, itu ada gitu, itu otomatis kemampuan bicaranya terganggu. Tapi rata-rata yang speech delay itu yaitu tadi karena salah pola asuh, kayak kasus anak Pak Mahyudin gitu kan. Ada yang autis, memang itu tidak ada komunikasi dengan lingkungan gitu. Jadi istilahnya dia punya dunia sendiri. Theory of mind juga, dan dia punya dunia sendiri. Ukulelea ya, yang suka nah terus ada yang tunarungu. Nah ini di sini banyak yang salah diagnosa antara tunarungu sama autis, karena itu gejalanya hampir sama. Kalau dipanggil sama-sama nggak dengar. Hanya yang satu nggak mau dengar, yang satu nggak dengar gitu ya. Hanya yang satu itu ada masalah di fungsinya, yang satu ada masalah di organnya. Nah itu jadi untuk membedakan itu antara dia nih autis atau tunarungu itu harus ada pemeriksaan objektif. Nah pemeriksaan objektif ini yang buat pegangan kita. Oh berarti emang bener. Dia ini misalnya autis. Oh berarti bener dia ini tunarungu. Jadi harus diarahkan misalnya kok kita merasa kok ini ada indikasi kayaknya ada masalah di pendengaran, kita rujuk ke dokter THT untuk dites pendengaran. Kok ini misalnya ada indikasi kok autis, jadi kita rujuk ke spesialis anak mungkin untuk diberikan kayak misalnya coba tes alergi deh gitu kan. Mungkin di sini ada unsur-unsur makanan tertentu yang dia tuh agak ini gitu, nggak cocok atau misalnya alergi gitu. Karena anak autis itu kan apalagi hiperaktif, itu kan mereka harus diet kasein, gluten, tepung tepung terigu tuh kan, terus kemudian gula-gulaan, coklat. Nah itu untuk mengetahui itu harus tes alergi makanan. Itu ada di Bangka, alhamdulillah sudah ada gitu kan. Mungkin tapi harganya memang luar biasa. Tapi untuk di klien kami ya,
kita pakainya ini sistemnya trial and error. Iya. Gitu. Jadi kalau sekiranya Bu, ini coba dikurangin itunya deh, kurangin coklatnya gitu kan, atau misalnya kurangin gulanya. Kalau ternyata mas setelah dikurangin nanti ada imbas, ada efek, ya Berarti Bu lagi karena- diam, oh berarti ngefek gitu kan. Ya udah aku terusin gitu Iya. kan. Kayak tuh. Jadi kita pakai itu aja sistemnya sekarang, trial and error. Berarti kalau untuk program TV Gadis Baper itu kan digaungkan kembali tuh mulai dari setahun lebih yang lalu ya gitu ya. Setelah kita ada podcast Gebrang Lensa dan lebih aktif di medsos gitu. Nah setelah launching TV Gadis Baper itu semakin banyak nggak klien kita? Sebenarnya sih ini sebenarnya sih jadi masalah saya, tapi biarlah nggak apa-apa gitu kan. Istilahnya apa yang kita dapat ya itulah yang kita laksanakan gitu. Saya kan di dinas sosial ini kan dari 2012 ya, 2011 lah, 2012 baru kita buka layanannya gitu kan. Dari 2012 itu karena waktu itu terapi wicara memang masih tidak banyak Jarang tenaganya, ya. masih saya satu-satunya di Bangka Belitung. Jadi di saat saya pindah dari instansi yang lama ke instansi dinas sosial, itu mereka ngikut saya, mereka ngejar Dulu ke yang dinas lama di sosial. mana berarti? Hah? Kalau yang lama di mana? Saya di rumah sakit jiwa. Rumah dulu. sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu satu hari saya nangani 10 pasien. Sehari 10 pasien. Jadi kalau misalnya satu pasien itu setengah jam aja kita tangani, itu nggak maksimal ya, setengah jam itu saya anggap nggak maksimal. Gitu. Iya. Nah itu di saat saya memutuskan diri untuk pindah ke Pangkal Pinang, itu mereka ikut. Jadi dinas sosial tuh. Jadi waktu saya masuk pun itu bukannya zong klien, enggak, justru malah klien-klien yang dari yang lama-lama itu Masih mereka itu ini ya. tambah lagi di Pangkal Pinang pas ada tahu oh dinas sosial ada nih terapi wicara, ya sudah gitu. Jadi dulu kan areanya cuma Sungai Liat gitu. Nah sekarang pas pindah ke Pangkal tambah lagi area Pangkal. Nah itu bisa Double bayangin ya. kayak gimana gitu kan. Gimana saya kepayahan keteteran gitu. Iya. Nah, ada yang dari luar nggak, misalnya dari Belitung gitu? Apa? Ah, Ada ada ya? ada. Cuma kan ini kan kita bagi dua kan, saya kan istilahnya nggak cuma kerja di pagi di pemerintah aja gitu Mas, karena istilahnya gini, saya kan harus membagi waktu juga untuk masyarakat yang istilahnya levelan menengah ke atas itu memang saya arahkan ke swasta Iya. gitu. Tapi kalau yang menengah ke bawah gitu kan, nah itu emang kita di pemerintah, kalau misalnya dulu kan ada BPJS kan. Nah di saat BPJS waktu itu tidak mengcover terapi wicara, itu kalang kabut Bang. Iya. Luar biasa, BPJS tidak mengcover terapi wicara, jadi si orang tuanya harus membayar umum. Iya. Iya, Itu kan bayar rumah. mahal. Itu mahal. Itu waktu zamannya saya itu hampir 87.000 satu kali pertemuan. Oke. Gitu. Nah akhirnya makanya waktu kita pindah ke dinas gitu aja kita buka lah gitu kan layanan terapi wicara gratis. Makanya TV Gadis Baper itu muncul dari momen itulah, di saat dulu tidak BPJS tidak mengcover rehabilitasi medis untuk terapi wicara, akhirnya kita tutupi dengan itu. Nah makanya banyak yang pindah ke dinas sosial seperti itu sampai sekarang berlanjut. Nah Oke. Kalau ditarik rata-rata pertumbuhan anak itu ya, secara nggak langsung kita tahu ya pertumbuhan anak itu di Baper ini berapa gitu. ya. Kalau yang menderita gangguan pembicaraan itu berapa persennya ya? Banyak nggak? Kalau yang saya pegang hampir 100% sih Bang. 100%? Iya, yang datang ke saya hampir 100% memang bermasalah bicaranya. Nah udah gitu, dulu kan saya cover semua gitu. Tapi sekarang akhirnya karena kasusnya banyak gitu kan, jadi saya pilah-pilah. Dulu kan saya merehab juga, sekarang tidak. Saya mencegah aja deh gitu kan. Jadi deteksi dini itu akan lebih saya utamakan gitu kan, daripada kita merehab yang sudah terjadi. Berarti Gitu. sosialisasi gitu Kak Eti, dibanyakin sosialisasi juga. Iya, itu dia sosialisasi. Jadi saya sih butuhnya itu memang perlu sosialisasi untuk deteksi dini, karena nggak semua masyarakat tuh tahu. Yang datang ke kita tuh rata-rata udah terlambat ditangani. Itu dia. Dan Bang. kadang mereka punya asumsi ya ketika biarin aja belum bisa Iya. ngomong tapi udah bisa jalan kayak Iya, gitu kan, itu- mungkin itu dulu sih seperti duluan. itu. Yes. Nah itu kayak gitu. Jadi sekarang itu karena memang kebutuhan semakin banyak sementara semakin sedikit, akhirnya saya juga mau nggak mau harus ngepres juga nih Bang, gitu kan. Ya udah deh, kita lebih baik mencegah ketimbang kita merehab dulu gitu, karena emang tenaganya bukan kita nggak menerima gitu. Jadi saya mengutamakan anak-anak yang masih masa tumbuh kembang gitu kan, kita terapi. Jadi mereka tadinya kalau misalnya kita nggak tangani nanti kedepannya itu akan cacat, tapi bisa dicegah gitu Bang. Kalau masa tumbuh berkembang itu dari umur 2,5 tahun, yang tadinya mungkin kalau misalnya mereka tidak ditangani akan menjadi cacat, itu bisa kita cegah kecacatannya tuh. Nah itu saya sementara sekarang bergerak di situ dulu, daripada misalnya udah 5 tahun dengan kondisi yang sudah menetap gitu kan, kita terapi itu hanya mengurangi saja.
tapi tidak mencegah. Nah sekarang saya utamakan yang mencegah dulu, jadi kita bisa meminimalisir juga kecacatan gitu. Nah kalau dari Pak Wahyudin sendiri, awal mulanya pemicunya apa Pak? Kok tiba-tiba bisa sadar? Mungkin tadi udah sedikit disinggung juga atau mungkin udah di sharing, tapi boleh di sharing lagi nggak? Titik awalnya kenapa nih sampai akhirnya kayaknya ada yang tanda kutip nggak beres gitu sama anak saya dari Iya, dia ketahuannya dari umur 2 tahun tuh belum bisa apa-apa gitu. Oke. Terus begitu saya konsultasi sama psikolog gitu, awalnya gitu. Terus psikolog tuh bilang anakmu nggak apa-apa. Dia bilang, Pak, saya bilang anak saya ini autis enggak? Yeah. Enggak, katanya anak ini bagus, anak kami ini bagus, baik-baik saja. Cuman dia ini lambat bicaranya, belum muncul bicaranya. Jadi tapi jangan dibiar. Anak ini intinya dia bilang selagi dia bisa dengar, insya Allah lambat-lambat tetap bisa bicara. Cuman jangan dibiar, harus dilatih. Nah, dia awalnya nunjukin ke rumah sakit jiwa. Nah, katanya ada di rumah sakit jiwa terapi bicara. Belum sama belum ya. Oh, ternyata lebih ada pakarnya di Pangkal Pinang. Saya sebenarnya nyari Mbak Iti nggak susah-susah dong. Saya cukup nongkrong aja di rumah sakit. Masyarakat banyak tahu sama nomornya. Ini Pak, nomornya Mbak Iti. Mbak Iti udah mendunia. Jadi akhirnya awalnya saya WA. Kebetulan saat itu kita terlambat oleh pandemi ya. Sebentar pandemi Mbak Iti itu bilang karena kita pandemi masih tutup. Nah begitu jalan lagi saya hubungin lagi. Udah Pak, saya coba-coba dibawa dulu lah ke sini. Nah dari situ akhirnya semakin tahu kan, semakin tahu cara mengatasi hal-hal yang spek delay itu diajari oleh Mbak Iti tadi saya. Kalau Pak Wahyudin ini kan termasuk orang tua yang ini ya, berarti sadar ya. Oh, anak saya kok umur 2 tahun setengah ya Pak ya? Iya. Tapi belum bisa berkembang gitu kata-katanya. Nah tapi ada juga kan pasti orang tua lain yang mungkin terlalu sibuk atau mungkin cuek atau mungkin maaf anaknya sama babysitter mungkin ya Kak Eti ya. Iya, dan mereka kurang aware. Itu banyak juga nggak Kak Eti jumpain seperti itu? Saya kalau ada kasus kayak gitu saya tanya, ini bekerja nggak? Oh bekerja, dia di rumah sama siapa? Sama ini pengasuhnya. Oh pengasuhnya cerewet enggak Bu gitu. Pengasuhnya autis lagi, jarang ngomong gitu. Ya itu udah jadi satu jawaban. Ada sign ya, gitu. tanda-tanda. Jadi, itu Bu, kata pengasuhnya anak saya anteng kok, diem kok gitu kan. Karena itu saya kasih handphone gitu, iyalah gitu aman buat pengasuhnya tapi tidak aman buat saya. Gitu. Pengasuhnya yang harus di-resign gitu ya. Makanya saya bilang itu kalau bisa Ibu ya saya sih arahin gitu. Kalau misalnya pengasuhnya agak kurang agak diem gitu kan, coba bisa tolong dikomunikasikan gitu, ajak ngobrol anak ini terus gitu, ajak interaksi gitu kan. Ya, anak saya dulu kayak gitu juga Pak Dedi ya. Begitu dia nangis kasih handphone, nonton Ipin Upin, udah selesai. Nah akhirnya Mbak Iti-nya alhamdulillah cepat kenal sama Mbak Iti kan gini. Tapi nangis nonton TV saat itu 2 hari saya ngeredam nonton nggak boleh nonton TV itu, luar biasa mau TV terus. Jadi dia tuh yang bicaranya mata bukan mulut kayak gitu. Begitu kita matiin handphone, kita matiin TV, baru dia ada tindakan. Sekarang mau ngidupin lampu, dia udah ngerti. Oh ini gelap, dia udah bisa ngidupin. Kalau dia tidak bisa, sudah bisa menunjuk. Dulu nunjuk pun dia tidak bisa gitu. Sekarang kalau misal apa maunya, udah bisa dengan gaya bahasa, dengan interaksi ini, main telunjuk gitu kan. Betul. Kalau dulu nggak bisa apa-apa, jalan pun dia itu apa yang dibilang Mbak Iti, saya lakukan. Katanya beliin mainan ini, udah cepet saya beli. Beliin ini bola ini, dia buat keseimbangan ya, yang bola besar dan karet itu. Ya, saya beliin dulu. Memang betul begitu kita naikin bola, taunya nangis. Begitu sekarang, udah duduk sendiri, udah main gitu. Mbak Iti, kalau rekor paling cepat untuk mengatasi anak yang terlambat bicara itu berapa lama? Di sini tergantung dari itu tadi, dari banyak faktor. Terutama masalah kognitif. Kalau misalnya ternyata dia tidak ada masalah kognitif itu cepat. Tapi kalau misalnya ada masalah kognitif, kemudian ada masalah organ, ada masalah fungsi, nah itu. Kalau organ fungsi. Tapi kalau misalnya organ fungsi, saya bisa inilah. Tapi kalau misalnya ada masalah kognitif ini agak susah gitu, karena emang udah bawaan dari sana gitu. Kalau klien kita kebanyakannya di mana? Kalau sementara ini banyak kan yang itu yang salah pola asuh itulah. Jadi ya itu tadi, ini tadi handphone.
Jadi emaknya itu cari amannya anak diam itu dikasih handphone gitu, nggak taunya kok baru dia sadar kok anak saya kok nggak ngomong-ngomong gitu kan. Kok anak saya kok nggak ada respon-respon gitu kan. Kalau misalnya kita suruh, kita panggil, kita apa nggak ada, tapi kalau misalnya kita lepas handphone dia nangis, luar biasa nangis. Nah barulah mereka menyadari di situ. Itu memang ini ya, memang ajaib ya. Ada beberapa kasus anak dipanggil pada saat dia main handphone, dia nyaut iya gitu, cuma dia nggak datang yang Iya betul. yang dibutuhkan orang tuanya bukan suaranya, presensinya mereka itu. Nah instingnya itu tadi, yang mana kan akhirnya ke insting, akhirnya instingnya nggak jalan, nggak peka. Iya. di situ. Awalnya anak saya kayak gitu, Iya. dicuekin dia kalau kita saat manggil, udah dia lagi di handphonenya kita ambil, nah baru dia ada. Jadi memang gadget tuh memperkerdil ruang sosialnya ya. Iya betul. Semua bermasalah ya gara-gara itu tadi. Dari Triknya masalah. gimana Betty? Mungkin bisa dikasih tahu ke sahabat Gerbang Laser gimana triknya? Untuk mengatasi- Kalau misalnya anaknya sudah tergantung handphone sih, saya kan tanya, Bu, ini biasa dikasih handphone nggak? Iya Bu gitu. Nah cuman memang kita ngasih arahan ke orang tua, tolong dikurangi, jangan dihilangkan handphonenya, cuman kurangi. Misalnya dia itu main handphone itu misalnya sehari itu bisa sekitar 6 jam gitu, mungkin dikurangi 5 jam, terus nanti besoknya lagi 4 jam. Jadi pelan-pelan step by step gitu. Jadi jangan sampai langsung total bless gitu sama sekali. Itu bakalan menyiksa anak, memang bakal menyiksa anak. Kita pelan-pelan aja step by step gitu kan. Nanti kalau sekiranya memang dia sudah nyaman dengan berkurangnya waktu dia main handphone gitu kan, tinggal nanti kita arahkan untuk ke kemampuan pemahamannya dia. Kalau misalnya dia mau minta handphone itu jangan langsung dikasih, tapi kasih dia take and give dulu gitu, tugas dan kewajiban. Ada mau handphone, coba bilang bisa panggil mama gitu kan, nggak mau, panggil dulu mama. Secara verbalnya dia masih belum mau mengucapkan, paling nggak secara reseptifnya kita coba, Dek pegang hidung, mana hidung, coba pegang hidung, atau misalnya peluk mama, toh salam, nah seperti itu. Jadi tugas-tugas sederhana kasih dia dulu gitu. Jadi nanti apa yang dia mau itu dia harus melakukan sesuatu dulu gitu. Nah nanti akhirnya dia akan terbiasa gitu, dan sampai nanti dia punya tanggung jawab sendiri gitu. Selama ini kan apa yang dia mau kita kasih itu kan dia nggak ada tanggung jawabnya. Jadi kita berikan dia tanggung jawab gitu. Kalau misalnya memang sudah bisa ke pola gitu ya sudah. Itu akan gampang lagi nanti gitu kan. Berdasarkan mata kuliah communication difficulty nih, katanya ada salah satu faktor kenapa orang juga akhirnya memiliki kesulitan komunikasi, yaitu karena mental dia tertekan, entah karena lingkungan atau karena contohnya anak di sekolah, di kelas gitu, dia sering diolok-olok temennya, akhirnya dia juga ketika harus berbicara walaupun kayak di depan kelas dia gagap ataupun takut. Nah untuk anak-anak sendiri, apakah orang tua yang mungkin galak atau mungkin suka berantem di rumah akhirnya memberikan dampak juga nggak sih ke speech delay itu? Bisa ya? Bisa. Tapi yang itu bisa sebenarnya. Itu kalau mau dijelasin ya lumayan panjang, tapi kasusnya beginilah. Biasanya orang tua punya obsesi terlalu tinggi kepada anak gitu kan. Jadi anak itu belum lihai bahasa ibu, belum menguasai bahasa ibu, udah dihantam bahasa kedua, ketiga, keempat. Belum bagus, belum lihai dia pakai bahasa Indonesia gitu kan. Itu sudah diajarkan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Jepang. Nah itu ada anak yang secara kognitif tidak ada masalah, bisa nerima, tapi anak yang kognitifnya tidak masalah tapi dia nggak bisa diterima secara psikis gitu. Akhirnya kok di sekolah kalau misalnya bilang istilahnya tuh warna-warna di langit itu gitu namanya pelangi, kok di rumah kok diajarnya rainbow gitu kan. Nah ini kan ada perbedaan yang signifikan ya antara rainbow sama pelangi. Kalau misalnya anak tidak bisa memilah, tidak bisa membedakan, hanya dia itu jadi ini sendiri gitu kan. Kayak artis Nirina Zubir itu anaknya dia bilang kenapa dia malah gagap, malah speech delay, karena Nirina memposisikan anaknya seperti dia kan udah bilingual bahasa apapun karena kedubes kan orang tuanya. Dia menerapkan itu ke anaknya, tapi ternyata nggak bisa anaknya, kata dia gitu kan. Bisa, karena memang secara psikis mereka confuse sendiri gitu kan. Nah ini harus diperhatikan orang tua juga gitu. Jadi kalau misalnya emang mau memberikan bahasa kedua, ketiga gitu kan, itu kuatkan dulu bahasa ibunya, bahasa Indonesia. Karena memang saya pernah ngalami pasien kayak gini juga gitu kan. Itu kalau bahasa Inggrisnya lihai gitu kan, bahasa Indonesia ya begitu. Saya bilang, Bu, ini kan bilingual, diagnosanya bilingual gitu ya. Dia ada kebingungan untuk menggunakan dua bahasa. Ibu mau pakai bahasa Indonesia dulu atau pakai bahasa Inggris dulu gitu kan. Pakai bahasa Inggris dia bilang. Ya udah, jadi semua harus berbahasa Inggris. Sekolah di Inggris. Sekolah dengan berbahasa Inggris. Di rumah di Inggris, termasuk pengasuhnya dia itu ajarin bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa Indonesia. Pokoknya semua kenalkan dengan bahasa Inggris gitu kan. Kalau memang ibu mau bahasa Inggris.
kalau kayak gitu bahasa Inggrisnya jadi mother language-nya itu ya bahasa Iya, Inggris. Mother, gitu. iya. Jadi bahasa ibunya jadi dikuatin bahasa Inggris. Sekarang mau yang mana dulu nih? Mereka milihnya bahasa Inggris ya udah. Kalau misalnya emang ibu mau sekolah kan anak ini di Inggris sekalian gitu kan. Iya. Jadi dia nggak confused gitu. Tapi kalau misalnya emang ibu mau bahasa Indonesia, kuatkan dulu bahasa Indonesianya. Nanti bahasa Indonesia udah kuat, anak tuh secara mental siap dihajar bahasa kedua, bahasa ketiga, monggo silakan. Saya bilang. Ini coba kita balikin nih ya. Kalau dia bahasa ibunya itu bahasa daerah Bangka gitu. Pada saat dia masuk ke sekolah, dia nggak bisa beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Gitu. Itu bisa dibilang speed stealing ya. Kalau tadi kan kasusnya kan kalau di bahasa Inggris kan gitu ya. Semuanya harus English, every life harus English gitu. Nah ini dibalikin test case-nya. Dari awal dia pahamnya cuma bahasa daerah, bahasa daerah. Nah, pada saat dia masuk di dunia sekolah, dia nggak bisa lagi masukin adaptasi dengan bahasa Indonesia. Ya berarti emang tergantung dari itunya, dari lingkungan juga Iya, gitu, dari lingkungan memang kembali lagi ke lingkungan. Jadi kalau misalnya ternyata orang tua menganggap ini bahasa daerahnya udah bagus nih, sementara nanti mungkin dia akan ini kan ke sekolah, akan dimasukkan sekolah dengan yang variasi bahasa. Nah sebelum dimasukkan ke sekolah sih orang tua harus mempersiapkan dulu gitu. Jadi mau nggak mau kita ngundang linguistik juga ya untuk benar. Seperti itu. Tapi rata-rata sih jarang yang begitu. Jarang ya. Karena aku belum pernah mengalami yang dia confused di bahasa Indonesia, bahasa daerah. Kalau bahasa Inggris, bahasa luar emang iya. Kan banyak nih anak-anak kecil yang bahasa daerah gitu kan, tiba-tiba sekolah bingung dia. Dia ngerti iya, pada saat dia ngomong jadi bingung gitu kan. Tapi ya itu lagi kembali ke kemampuan kognitif anak, kemampuan daya terimanya dia. Iya. Kalau memang kemampuan kognitifnya sulit gitu, ada masalah di situ ya mungkin iya. Gitu. Ya. Pak Yudit selama terapi ini apa yang diharapin Pak? Ya selama terapi ini harapan saya ya semoga ke depan anak saya lebih semakin baik, semakin maju, dan kepada Mbak Eti saya ucapkan terima kasih banyak ya karena dia telah membantu. Saya sangat luar biasa sama Mbak Eti karena di mana dia terapi itu kok bisa gratis gitu. Iya. Itu jujur Pak, saya sudah mengalami yang namanya bayar terapi itu gimana. Anak saya 1 minggu berapa kali dulu, karena jarak jauh alhamdulillah dinas sosial ini udah membuka ini adanya terapi bicara, akhirnya pertama saya dekat bisa terapi dengan gratis. Luar biasa, saya terima kasih khususnya ke dinas sosial, terkhusus lagi kepada Mbak Eti ya. Harapan saya ke depannya semoga TW Baper semakin luar biasa dan semakin dikenal bagus. ya Pak Ya, ya, semakin biar dikenal. lebih banyak lagi yang dijangkau. Mbak Eti, ada pesan terakhir yang harus disampaikan kepada orang tua yang mengalami gangguan bicara pada anaknya? Iya. Kalau misalnya untuk orang tua yang memiliki anak-anak yang masih tumbuh kembang, coba diamati ke kemampuan bahasa bicaranya. Jadi kalau sekiranya ada sesuatu yang kok anak saya beda dengan anak-anak yang lain, nah itu segera diperiksakan atau segera dikonsultasikan, itu seperti itu. Atau misalnya ada ibu-ibu yang hendak, atau misalnya anak-anak gadis-gadis lah yang ingin mempunyai anak lagi gitu kan, atau ibu-ibu yang ingin mempunyai anak lagi, itu sebelum dilakukan kehamilan, sebelum terjadi kehamilan, itu kalau bisa itu dideteksi dulu kita ini sehat atau enggak gitu kan. Karena memang salah satu yang menyebabkan bahasa bicara terganggu itu di saat masa kehamilan. Jadi kan ada masa kehamilan, ada masa setelah lahir, ada masalah di saat proses melahirkan. Jadi kalau sekiranya proses melahirkan, saya selalu, kalau sekiranya saya observasi, saya akan pasti tanya ini, Bu, masa kehamilannya aman nggak gitu kan? Oh enggak Bu, dulu saya pernah jatuh misalnya. Terus dulu saya pernah konsumsi obat gitu. Nah itu kita bisa nanti kita bisa urai di situ sebab anak tidak bisa bicara atau bermasalah bicara itu pasti ada sebabnya. Nah kemudian tapi ada juga orang tua yang tidak jujur di sini. Katanya semuanya aman, nggak mungkin Bu kalau aman. Kalau misalnya anak ada masalah bahasa bicara itu pasti ada sebabnya. Kalau misalnya ibu aman itu nggak mungkin, ibu ada sesuatu yang ibu nggak sampaikan ke saya secara jujur. Akhirnya nanti mereka bisa terbuka gitu. Nah itu seperti itu. Kemudian nanti pokoknya dipantau terus dari masa kehamilan, masa kelahiran sampai masa setelah lahir gitu kan. Terutama memang yang terjadi di kami ini itu di saat masa kelahiran saya tanya waktu dia lahir itu langsung menangis tidak? Enggak Bu, nggak langsung menangis. Itu bisa jadi indikasi sebab anak ini mengalami terlambat bicara.
karena di saat tali pusat dipotong itu kan harusnya kan oksigen kan langsung merambat ke otak. Kalau misalnya ada cut dia tidak menangis, nah itu ada bermasalah gitu. Oksigen tidak langsung masuk, nah itu biasanya mengganggu cara kerja otak di situ gitu kan. Dan itu baru kelihatan nanti setelah umur 2 tahun kan. Gitu. Kalau misalnya masih awal-awal dia bayi nggak kelihatan memang gitu, nggak ada masalah. Tapi nanti setelah umur 2 tahunan gitu. Atau misalnya ada yang anak saya ini 2 tahun ini loh Bu bisa ngomong gitu kan. Sebelum 2 tahun bisa ngomong gitu kan, lancar ngomongnya, bisa manggil mama papa. Tapi setelah 2 tahun nggak taunya terhenti gitu. Nah itu sebab itu kita cari lagi gitu. Jadi sebenarnya emang menyenangkan sih ngulik-ngulik atau menganalisa sebab-sebab nih gitu. Karena saya pernah kebablasan, pernah kecolongan gitu kan. Jadi waktu saya terapi di panti itu orang tuanya nih nggak cerita kalau anaknya ada riwayat step, karena memang dia datang ke saya itu kan umur udah besar ya, udah lewat masa tumbuh kembang gitu kan. Nah jadi di saat saya terapi gitu kan, ternyata stepnya kumat gitu kan, langsung gitu kan. Jadi istilahnya tidak, ya itulah stepnya kumat gitu. Dan anak kok kenapa kok istilahnya nggak ada reaksi gitu, kita kasih stimulasi nggak ada reaksi. Wah ini kenapa-napa nih, pasti ada apa-apanya gitu kan. Itu biasanya dari malaria atau dari setelah kan ditanya ke orang tuanya kata malaria, pernah sakit malaria, ya pernah sakit malaria. Bisa kejak-kejakan 2 nih, kalau nggak malaria ya epilepsi Iya, gitu kan. malaria gitu kan. Nah terus udah gitu kami kan ada tim perawat ya di sana, katanya iya Mbak dia ini kejangnya kumat. Jadi kita coba, ibu kenapa nggak jujur sama saya kalau misalnya anak ibu tuh ada ini. Iya sih Bu, karena aku pikir kan ini udah biasa gitu kan. Jadi nggak akan terjadi juga di sini gitu kan, cuma terjadi di rumah doang gitu kan. Bu namanya kasus ini kan nggak boleh yang terlalu hiper. Ketawa senang berlebihan bisa kumat, sedih berlebihan bisa kumat, dingin berlebihan bisa kumat, panas berlebihan bisa kumat. Mungkin hawa di sini nih AC-nya terlalu dingin, jadi pengaruh ke anak. Iya gitu, gue bilang gitu. Nah akhirnya saya coba rujuk ke dokter spesialis saraf, tolong ibu periksa dulu selama belum ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa ini aman terapi gitu kan. Saya nggak berani terapi gitu kan. Tapi kalau misalnya ibu bisa kasih surat itu ke saya, oh aman diterapi gitu dengan begini gitu kan, dengan syarat seperti ini, oke saya bisa gitu kan. Jadi saya nggak mau lagi kejadian 2 kali, saya bilang. Kalau sekiranya mereka bisa dianggap malpraktek, saya bisa kena kasus. Itu di panti ya Bang. Jadi semenjak itu pun benar-benar harus hati-hati benar. Jadi sebelum dan harus jujur juga ya sebelum observasi interview ke aku gitu, aku minta tolong tim medis dari panti juga aja. Jadi ada pemeriksaan medis ke orang-orang panti, mungkin sama saya nggak jujur tapi sama mereka bisa cerita gitu kan. Jadi nanti kami sinkronkan. Nah di situ jadi tim medis kami dengan terapi bicara tuh memang harus itu. Nah mungkin nanti arahnya ke psikologi, dilihat lagi nanti kondisi dari si orang tua nih. Kita kalau psikologi kan bisa ngebaca cara dia bercerita, cara dia menyampaikan seperti apa gitu. Mungkin ada yang disembunyikan. Jadi kami kolaborasinya di situ gitu. Dan memang ini yang nanti akan kami giatkan lagi di panti gitu. Jadi semua kompetensi itu nanti ini Bang gitu. Kolaboratif gitu, ya nanti. Seperti itu. Jadi. Oke, Eka, statement closing statement ya. Baik sahabat Gerbang Lensa semuanya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Wahyudi dan juga Kak Eti tentang speech delay. Nah tadi udah dapat banget ilmunya bahwa komunikasi itu memang penting, dan kalau misalnya anak-anak kita mengalami speech delay memang harus segera ditangani ya Kak ya, dan juga harus bisa dideteksi dini. Jadi untuk orang tua ataupun adik-adik ataupun kakak-kakak yang akan memiliki anak, jangan lupa untuk memeriksakan kesehatannya, dan juga mempreparekan atau mempersiapkan kira-kira untuk kehamilan itu harus sehat atau mungkin minum vitamin apa agar tidak terjadi speech delay itu ya Kak ya. Oke, mungkin itu aja, dan jangan lupa buat teman-teman di rumah atau keluarga-keluarga di rumah yang anaknya mengalami speech delay bisa banget datang dan mengakses layanan TW Gadis Baper ya di Panti Dinas Sosial Balai Bina Serumpun ya. Oke. Dan di situ gratis ya Kak Eti ya? Gratis. Oke, sekian. Dan syaratnya apa? SKTM, harus ada SKTM. Oh gitu ya, harus. Oke, jadi emang syaratnya harus ada SKTM dan juga mungkin kakak gitu ya Kak, waktu itu Kak Eti pernah cerita. Tentunya itu nanti yang lainnya bisa menyusul. Oke, gitu Kak Bang Den? Iya. Oke. Yes. Ya, mengakhiri podcast pagi ini, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Makasih, seru banget ya ngomongin speech delay ini. Sudah 11.